Udah pada masuk semua ya? Ada yang belum? Idris, Dani, Muhammad Aidin, Pendi. Atep ada Atep? Atep belum masuk ya? Baik, kita mulai saja. Suara saya terdengar, Pak Aidin? Terdengar. Baik, kita mulai akan membahas mengenai lilitan. Ini lilitan ya, barusan udah saya berikan contoh komponen tentang dioda, ya udah dipotokkan barusan ya. Nanti teman-teman cari di motherboard masing-masing di rumah. Ini lilitan atau istilahnya koil atau kumparan. Ya. Kodenya L. Ya, kode dasarnya adalah L. Kalau ada PL juga itu lilitan. Biasanya setelah kode L ada penambahan nomor gitu, ya. Contoh L1, L2 dan seterusnya. Simbolnya seperti ini, ya. Ada simbol lilitan. Sifat merubah sebagian listrik yang lewat menjadi medan magnet atau bahasa kerennya elektromagnetik. Fungsi sebagai penstabil gelombang tegangan, kerusakan putus namun jarang terjadi kecuali yang berbentuk kecil seperti ini ya. Warnanya abu-abu hitam, yang kecil-kecil ya, warnanya abu-abu hitam. Yang kemungkinan bisa putus. Kalau yang besar yang warna abu-abu itu jarang putus dan saya juga belum pernah nemu lilitan yang warna abu-abu putus gitu. Kalau yang abu-abu kecil pernah ya. Kasusnya pada saat itu blue screen, ternyata ada lilitan kecil yang warna abu-abu hitam di jalur USB itu putus gitu dan menyebabkan blue screen karena tidak terjadinya ketidakstabilan. Parameter besar medan magnet satuannya Henry. Ya. Cara mengukur on-board ataupun off-board sama saja. Ngukurnya pakai buzzer, bolak-balik tidak boleh ada hambatan, terdengar bunyi bip. Jadi kalau mengukur pakai buzzer, ini misalnya probe merah, probe hitam bunyi, dibalik juga sama gitu kan. Ini probe hitam, ini probe merah juga bunyi sama ya. Bolak-balik mau on-board atau off-board sama, tidak perlu diberi listrik ya. Motherboard tidak perlu diberi listrik. Prinsip penggantian sama parameter. Nah, ini yang penting nih. Yang dimaksud sama parameter gampang sekali nih. Kalau lilitan itu rusak di jalur 3 volt, misalkan di output regulator 3 volt, Anda cari lilitan yang sama ya, bagian output regulator 3 volt. Gampang, banyak di mau bahan. Jadi nggak usah ngukur Henry. Lama ya. Tapi jarang rusak sih, jarang. Kalau misalnya yang ini ada yang putus ya ini baru ya. Harus diganti dengan lilitan yang sama parameternya. Prinsip pemasangan tidak boleh bolak-balik. Boleh balik ya. Boleh bolak-balik. Kenapa? Karena tidak ada kutub ya, tidak ada kutub positif negatif, nggak ada. Jadi pemasangannya boleh bolak-balik. Warnanya ada abu-abu hitam ya. Ada yang warna abu-abu ini gede-gede nih. Kalau yang warna hitam ini agak gede juga, biasanya lilitannya terlihat dari luar. Kalau yang warna abu-abu dan warna abu-abu hitam ini lilitannya tidak terlihat, tapi kalau dipecahkan ini dipecah karena yang warna abu-abu ini hanya sebatas bungkus itu ya, casingnya. Nah, kayak gini nih. Ini lilitan ya. Nanti saya fotokan ini contoh lilitan yang warna abu-abu. Terlihat? Tuh. Ya, besar-besar. Nanti Anda lihat di motherboardnya masing-masing yang bahan buat latihan. Oke, lanjut, ini penting banget nih. Bagaimana cara kerja lilitan? Ini adalah apa? Ada yang
Ini adalah saklar, ya, saklar atau switch, ya, switch saklar. Umpamanya di sini 3 volt. 3 volt. Nah, ketika 3 volt ini di sini, kalau saklarnya belum terhubung atau belum ditekan, maka 3 volt ini cuma nyampe di sini gitu. Tapi ketika saklar ditekan, maka 3 volt ini ngalir. Begitu, ya. Sifat daripada lilitan itu melepaskan DC dan menahan listrik AC gitu. Artinya di sini adalah pada rangkaian di atas, jika arus yang mengalir arus DC, maka akan jalan terus. Kalau 3 volt ini listriknya DC, maka jalan terus melalui lilitan, maka langsung melalui dioda LED, dioda LED ini nyala gitu. Tapi jika arusnya arus AC, maka akan tertahan oleh lilitan, tidak bisa lewat. Tertahan di sini kalau listriknya AC gitu, ya. Oke. Selanjutnya, gambar yang kedua ini adalah gambar tanpa lilitan. Ini tolong diperhatikan, misalkan ini 19 volt. Ya. Ini 19 volt. Ini tanpa lilitan. Jika saklar ini ditekan lepas berulang kali, ya, maka akan menghasilkan grafik gelombang kotak. Gitu. Ini adalah gelombang kotak. Nah, seperti ini grafiknya. Artinya apa? Ketika saklar ditekan, maka akan terjadi kontak. Artinya listrik mengalir. Ya, contoh misalnya ini 12 volt nih. Di kontak naik 12 volt. Dilepas 0. Kontak lagi 12 volt, 12 volt, 0 volt, dan seterusnya. Maka ini disebut gelombang kotak. Apa yang terjadi ketika rangkaian ditambah lilitan begitu. Ya. Kalau rangkaian ini ditambah lilitan, maka jadi gelombang sinus. Begitu, ya. Mengapa demikian? Mengapa jadi gelombang sinus? Karena ketika saklar ditekan lepas berulang kali dengan sangat cepat, maka listrik akan diangkut arus AC. Sehingga arus AC akan tertahan oleh lilitan begitu, ya. Jadi ketika dilepas, maka medan magnet akan berubah lagi menjadi listrik. Gitu, dan sampai medan magnetnya habis. Artinya kalau lilitan ketika ditekan mesinnya 12 volt. Mau naik 12 volt keburu putus gitu. Turun lagi, mau 0 volt nggak jadi lagi, keburu naik lagi, maka menjadi gelombang sinus begitu, ya. Nah, pada kondisi seperti ini saklar ini biasanya dalam saklar otomatis, ya, bukan saklar tombol power. Nah, ketika saklar ini dipakai di dalam regulator dapol, maka dengan frekuensi tertentu ini akan menghasilkan tegangan 3 volt. Ini sebagai contoh. Jadi tegangan standby-nya tegangan stabilnya ada di 3 volt. Kalau itu rangkaian regulator 5 volt, maka tegangan stabilnya menjadi 5 volt, hasil daripada switching. Begitu, ya. Ini 3 volt nanti akan distabilkan oleh kapasitor, tapi untuk pertemuan hari ini tidak mungkin kita bahas sampai kapasitor. Kapasitor kita akan bahas besok. Ya. Seperti itu. Ini ada penjelasan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kumparan
listrik akan berubah menjadi medan magnet. Sehingga ketika stop kontak dimatikan, listrik tidak langsung habis. Melainkan magnet tadi akan menjadi listrik kembali sampai medan magnetnya habis. Nah, itu jadi seperti ada adaptor yang ada lampu LED-nya atau ada diode LED-nya. Ketika adaptor dicabut, adaptor langsung mati lampunya. Tapi dia akan mati perlahan. Kenapa begitu? Karena dalam adaptor ada namanya lilitan gitu ya. Ada fungsi lilitan gitu. Sehingga listriknya langsung habis. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Muhammad, barangkali ada yang ditanyakan? Atau Idris? Randy? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada itu bisa kategori ya. Ada yang belum ada itu karena memang paham. Ada belum ada ya. Tadi saya kirimkan contoh kerja lilitan ya dengan pengukuran nanodetektor. Terjadi gelombang sinus itu ya. Tadi pernah lihat ya di YouTube. Saya kirimkan tadi linknya, link YouTube-nya. Kalau belum dikirim nanti saya kirimkan. Belum. Gimana? Belum Pak, belum sempat buka videonya. Belum sempat buka. Ya. Kalau belum sempat buka nanti dibuka ya. Bagaimana terjadinya gelombang sinus? Ya, Pak. Itu terjadi melalui lilitan. Oke ya. Nah, Berarti apa? Berarti arus DC sebelum melewati komponen dioda dia melewati lilitan terlebih dahulu gitu. Ini. Adanya lilitan adalah sebagai penstabil tegangan. Ya. Lilitan itu sebagai penstabil tegangan. Tegangan. Ya, contoh gini. Bentar, saya bawa dulu ke lampiran. Ini. Di setiap adaptor, di setiap motherboard yang dekat dengan jack adaptor, itu pasti ada lilitan yang kecil, yang warnanya abu-abu hitam. Fungsi daripada lilitan ini adalah sebagai penstabil tegangan, gitu, ya. Kenapa penstabil tegangan? Karena ketika ada arus AC masuk ke sini maka akan tertahan oleh lilitan. Ya. Kalau arusnya DC dari adaptor maka dia lewat saja masuk melalui dioda. Gitu. Kalau AC masuk ke lilitan, apakah putus? Enggak atau tertahan? Tertahan saja. Oh, tapi tertahan saja. Ya, tidak membuat putus. Tidak, dia tertahan. Tidak. Yang dilewatkan oleh lilitan adalah hanya arus DC. Gitu ya. Oke. Maka setelah lilitan pasti di sini ada dioda. Ini kan ada dioda sebagai apa? Sebagai penyearah dan penstabil. Begitu. Ya. Udah ketemu komponen lilitan, kebayang komponennya seperti apa? Nanti besok mau bongkar itu, bongkar motherboard. Pak Muhammad Edin belum ada motherboard yang udah dibongkar. Belum ada, sekarang. Belum. Besok tolong ya dibongkar biar tahu komponen. Ya, besok siap. Ada laptop rusak juga. Ya. Biar tahu komponen-komponen yang ada di motherboard itu semuanya hanya ada 8 komponen. Ya. Ya, Pak. Hanya ada 8 komponen elektronika.
Gitu. Oke, gimana Pak Idris? Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bingung Pak, cuma nanti saya telah lagi lah. Jadi fungsi lilitan itu masuk ke sana, tidak tidak memberikan arus Pak. Tapi gimana tadi Pak? Lilitan itu kalau arusnya arus AC akan tertahan oleh lilitan, tapi kalau arusnya DC akan dilewatkan oleh lilitan. Oh gitu, oh, ya ya baru ngerti. Berarti fungsi lilitan itu hanya menyalurkan AC saja ya? DC, DC ya DC. Iya arus DC DC. DC. Kalau ada arus AC Nah, akan tertahan di sini, gitu. Akan tertahan oh. di lilitan, begitu. Oke, Pak, kalau seandainya misalnya arus DC itu 5 volt lewat lilitan, yang nyampe ke setelahnya itu berarti 5 volt juga, nggak ada pengurangan atau 5 volt juga. 5 volt 5 juga. volt juga ya. Berarti dia hanya menghambat arus AC ya. Menahan. Ya, Menahan ya. boleh ya. Berarti kalau seandainya lilitan itu rusak, berarti yang setelahnya itu akan bisa jebol ya, Pak? Konteksnya bukan seperti itu, ya. Konteksnya lilitan itu bukan seperti itu. Kalau lilitan, karena kerusakan lilitan itu cuma putus doang, gitu. Karena kalau lilitan putus berarti listrik nggak ngalir dong. Oh iya juga ya. Ya 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 ya. Paham ya? Paham, Pak. Kalau lilitan ini rusak nih, putus nih, ya. Maka listrik tidak akan ngalir ke sini, gitu. Ya. Begitu, ya. Hanya dulu saya pernah karena lilitannya rusak, ya, fisiknya kembung dan kemungkinan udah mau putus, dan sehingga membuat apa namanya, laptop itu blue screen, ya. Laptop blue screen dikarenakan lilitan udah mau putus. Kenapa terjadi blue screen? Atau lilitan karena lilitan putus terjadi blue screen? Karena kalau lilitan ini putus, misalkan listriknya besar nih, terjadi loncatan listrik gitu. Listriknya loncat di dalam lilitan kalau putus, ya. Maka membuat tidak stabil di jalurnya, sehingga karena listriknya tidak stabil, laptopnya jadi blue screen, gitu, ya. Itu hanya temuan saja, temuan saya ketika nyervis seperti itu. Pak, kalau lilitan itu rusak ataupun di ini kita bisa bypass, Pak, atau memang harus ada lilitan, harus kita ganti memang dia. Harus diganti. Harus ganti ya. Dan kita bisa ukur lilitan itu atau nengok skema. Lihat skema aja. Kalau lilitan itu di jalurnya 5 po, udah Anda tinggal cari lilitan yang ada di jalur 5 po dari motherboard yang lain. Beres. Oh, kanibal juga. Benar. Kanibal lebih mudah. Ya. Pak, izin bertanya Pak, kalau lilitan kan ada macam-macam lilitan tuh. Biasanya saya temukan yang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, Ya. itu fungsinya sama saja atau beda? Prinsipnya fungsinya sama saja, ya. Yang membedakan adalah besar dan kecilnya lilitan itu berpengaruh terhadap kerjanya, begitu, ya. Oh, Begitu. Fungsinya sama saja. oh iya ya Pak. Karena di biasa netbook laptop kecil kan kecil biasa lilitannya. Ya. Pernah saya coba ganti ke laptop yang 14 in, beda lilitannya besar, saya coba ganti nggak mau. Iya, karena beda, ya. Ah, Ukuran kawatnya juga beda. Kalau yang lilitan besar pasti kawatnya juga besar di dalamnya. Kalau lilitan oh kecil ya pasti iya ya. kecil gitu. Iya ya Pak. Ya. Itu ya. Hmm. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai lilitan? Boleh. Yang lain?
Karena kalau sekarang bahas kapasitor nggak mungkin, nggak bakal cukup ya, tanggung waktunya. Hanya di kapasitor ini harus dari awal, dari menit pertama harus bahas. Karena di kapasitor ada marking kode yang harus dipahami gitu. Ya. Gimana Pak Aidin? Mau tanya terkait dengan ini, kebetulan ada gambar ini. Biasanya kalau kita mau cas laptop itu, kita colok adaptornya, itu ada ada menyala begitu indikatornya. Ya, Indikatornya menyala, menandakan cas. Jadi ya, kalau indikatornya tidak menyala itu tidak, pengecasan ke baterai tidak masuk juga ya, itu maksudnya. ya, gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi contoh seperti di gambar ini melalui LED itu baru ke baterai begitu. Betul, betul. Oh ya. Jadi Berarti sama di kayak kasusnya saya adaptor, ya. ya di adaptor ada yang menggunakan dioda LED, artinya ada lampunya ya. Ketika adaptornya dicolok ke listrik, maka adaptornya nyala, atau itu tanda bahwa adaptor itu berfungsi dengan baik dan mengeluarkan tegangan 19 volt begitu. Ya. Pengen Bang. Kalau misalkan adaptornya rusak atau dioda LED-nya nggak menyala, itu biasanya adaptornya udah rusak. Artinya adaptor sudah tidak bisa mengeluarkan tegangan. Gitu. Coba. Tapi untuk lebih jelas, adaptor itu rusak atau tidak harus diukur dengan voltmeter DC. Ya, output adaptornya. Gitu ya. Kalau bingung cara mengukur tegangan output adaptor, nanti saya berikan videonya. Oke. Ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Terdengar Pak, terdengar. Jelas. Saya takutnya saya ngobrol jauh-jauh, panjang-panjang, suaranya putus-putus gitu. Lancar. Ya sayang juga kan, ilmu yang di-sharingkan kalau nggak bisa diserap kan mubazir gitu. Ya. Anda bisa memahami semua materi yang ada di modul ini, bisa nyentuh buat. Saya jamin Insya Allah Pak. ya. Tapi ikuti prosedurnya. Kalau saya kasih tugas ya kerjain. Kalau saya suruh gambar ya gambar gitu. Kalau nggak menyentuh ya gimana bisa gitu. Ya. Cukup lah. Untuk Sekolah bandar. semua laptop Pak, apakah memang tersedia skemanya atau ada laptop yang tidak memiliki skema? Ada laptop yang tidak memiliki skematik. Seperti Jadi analisanya Asus itu tidak menggunakan skema. Jadi motherboard itu tidak ada kode-kode komponennya. Ini kalian tidak ada satu kode komponen, tidak ada satu komponen pun yang ada kodenya. Ini Asus. Jadi kalau di Al-Quran itu Arab gundul namanya. Ya. Pertanyaannya, Pak, gimana cara menentukan ini apanya gitu loh. Dan parameternya apa gitu loh. Ya, kan gitu. ya. Ya. Nanti akan terjawab setelah skematik selesai. Ini. Menggunakan board view namanya. Nanti saya ajarkan. Tapi bab Siap. kalau skematik nggak selesai nggak bisa saya kasihkan ini gitu. Ya, skematik dulu. Karena skematik itulah yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang teknisi motherboard. Kalau kita bisa baca skematik, mau nyervis nyervis peralatan elektronika apa saja bisa. Percaya sama saya. Karena prinsip kerja komponen elektronika tidak berubah. Gitu kan? Dioda ditempel di radio ya fungsinya sebagai penyiar arus. Benar nggak? Resistor ditempel di TV ya tetap sebagai penghambat arus. Tidak ada berubah. Ya. Gitu ya. Mau nanya apa, Pak Idris? Saya mau nanya apa tadi? Kalau Pak, kalau seandainya dari adaptor
itu masuk ke laptop, laptopnya itu adaptornya langsung mati, Pak. Itu yang membuat adaptornya mati, itu Udah, apanya, Pak? cukup, saya jawab langsung. Oh Itu ya, yang membuat adaptornya jadi mati karena di motherboardnya terjadi korslet 19 volt atau korslet di jalur besar. Maka kalau ada indikasi seperti itu jangan dipaksakan karena akan membuat adaptornya ikut rusak. Oke? oke. Oke. Makanya kalau misalkan adaptornya yang ada lampunya itu lebih bagus. Ketika dicolok ke laptop lampu adaptor lampu di adaptornya langsung mati, berarti terjadi korslet di dalam motherboardnya. Korsletnya adalah korslet jalur besar, jalur 19 volt. Langsung cabut lagi, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu adaptor bisa meledak, bisa keluar asap. Ya. Kenapa? Karena kelebihan arus. Ya. Berarti yang rusak itu adaptornya atau di mainboard, Pak? Di mainboard ya? Di mainboardnya. Rusak di mainboardnya, di jalur besarnya. Gitu, di jalur 19 voltnya. Oke, berarti tempat keluarnya arus itu mungkin fuse-nya mati ataupun kemungkinan besar fuse-nya mati ya, Pak ya? Bukan. Kalau korslet itu kemungkinan besar adalah kapasitor jebol atau ada IC yang jebol atau ada transistor yang jebol. Itu yang penyebab korslet. Oh, belum Kalau nyampe sana ya, fuse, Pak ya? ya kalau fuse putus nggak mungkin gitu. Justru aman kalau fuse-nya udah putus gitu loh, karena fuse sebagai proteksi. Ya. Nanti akan dibahas di kapasitor, tambah paham lagi. Ya. Nanti lebih seru nanti ketika bahas skema. Siap. Ya. Kalau bahas skema seru nanti. Karena saya sering ketemu dengan nanti saya sering ketemu, Pak, jelasin. yang kasus-kasus begitu. Sering. Saya sering ketemu yang dengan kasus-kasus seperti itu, Pak. Wah, itu cepat dapat duit tuh kalau ada kasus kayak gitu. Serius ya? Serius, saya dapat kasus kayak gitu 10 menit selesai. Biayanya berapa biasanya, Pak? Biayanya? Ya. Biaya servis motherboard 1 juta. tergantung laptopnya. Ya. Ini ada nih, kalau laptop high class seperti Asus ROG itu saya sampai 1,5 juta biayanya. Ya. Ya, kalau laptop biasa kayak Asus gitu. Kalau laptop biasa itu tergantung ininya. Nanti saya kirimkan ya list harganya ya, biar menjadi bisa menjadi acuan atau patokan gitu loh. Tapi tergantung di wilayah juga sih. Ya. Gitu. Itu kalau kasus korslet 19 volt itu kalau kata saya itu harta karun saya bilang. Ya. 10 menit bisa ketemu itu yang rusaknya. Ya. Nah, sering saya 10 menit dapat 1,5 juta, dapat 1 juta sering saya. Benerin laptop yang mati total, kasusnya short 19 volt. Kalau saya pernah saya kasih 50.000, Pak. Ya. Gitu ya. Jadi iya, Pak. Suka duka jadi teknisi motherboard tuh udah saya alami ya. Saya mengalami ganti keyboard malah jadi mati, chipnya kena, pernah gitu loh. Jadi ketika saya dapat 1,5 juta dalam 10 menit, ya untuk gantiin yang kecelakaan sebelum-sebelumnya. Ya gitu ya. Nah, jadi suka duka sebagai teknisi motherboard saya sudah kenyang ya. Ya jangan sampailah sama teman-teman teralami gitu loh. Ya. Kayak gitu. Itu gara-gara lupa, kalau bukan bongkar laptop, jangan sampai lupa plastik isolator yang di atas keyboard atau di bawah keyboard, jangan sampai lupa terpasang. Wajib terpasang. Itu ada plastik dari bahan plastik mika sebagai isolator. Gitu ya.
Tidak boleh lupa terpasang. Kalau lupa terpasang, akibatnya bisa fatal. Laptop bisa korslet menyebar. Halo Pak, boleh bertanya sebentar? Boleh, boleh. Ini kalau untuk dioda ini kan ada yang hitam-hitam kecil itu. Ya, Itu mengetahui itu bisa short atau tidak? kalau dioda tergantung pola pemasangan. Ya, contoh. Ini siapa yang nanya nih, Pendi ya? Iya ya, Pendi. Pen. Ini contoh nih. Saya pernah benerin laptop yang jebol dioda jenernya. Jebol dioda jener, saya benerin di depan matanya, mata pemilik laptop. Ya. Hanya 5 menit. Oke, Sakti. Bener, serius. Orang yang punya laptopnya udah Google, udah YouTube gitu loh. Kata si YouTube yang rusak PR 133 katanya gitu. Dan si user bilang ke saya, Pak, kata YouTube ini yang diganti. Saya tanya, Bapak percaya saya apa percaya YouTube? Saya bilang, ini yang rusak bukan ini gitu loh. Ternyata ini PD8 yang rusak dia. PD8-nya jebol. Sini. PD8-nya. Ya, sehingga 19 volt bedah ke sini semua. Zenernya. Ke ground semua. Oh, Zener. Jener. Ya habis lah listriknya ke sini 19 volt. Nggak bisa nyebrang ke sini gitu. Nggak bisa ngalir ke sini, dia habis ke ground semua. Oh, iya. Gitu. Zener. Nah, akhirnya saya diadu sama orangnya. Gitu loh. Pak, ini biayanya 500.000. Ya. Ini cerita aja sebagai motivasi. Tapi saya sudah tahu ini yang rusak loh. Saya tidak dikasih dulu kepada orangnya. Kalau dikasih tahu dulu, nanti dia nggak jadi nyervis. Ya, soalnya dia datang udah bawa motherboardnya udah dibongkar sama dia, gitu. Dan dia ngajarin saya suruh ganti ini, gitu. Saya nggak mau. Aja, kalau memang Bapak tahu ya silakan servis sendiri, saya bilang kan gitu. Ya. Iya. Nah, akhirnya dia nyerah. Nah, harusnya bayarnya 500, karena di dompetnya cuma ada 300.000, ya udah, saya lagi butuh uang, ambil, udah taruh 300.000. Tunggu 5 menit, nggak nyampe 5 menit ini nyala. Saya langsung eksekusi ini Jener, karena udah ketahuan. Gitu. Oh. Karena ini jalur awal banget ini, jalurnya awal. Iya. Ya, ini baru keluar berarti... dari adaptor listrik, di sini udah bunyi. Kalau di buzzer di sini udah bunyi, ya. Di sini bunyi, di sini enggak gitu. Ya udah saya hajar ini. Harta karunnya, Pak. Ya, harta karun 300.000 5 menit. Ya. Kalau lagi fatal ya fatal. Gitu ya. Itu orangnya nonton itu. Lihat nongkrongin. Yang punya itu. Ya kalau udah dia mau udah aman. Ya. Kalau saya lagi nggak butuh uang, nggak saya ambil itu 300.000. Ya, karena lagi butuh duit ya diambil lah lumayan. Kalau nyapu atau jadi tukang tembok itu 150.000 seharian. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maka kalau nanti bimbingan sama saya, itu syaratnya harus bisa baca skema gitu. Ya. Jadi gampang saya bimbingnya, nggak diraba. Jelas. Saya juga susah, Pak. Saya juga susah bertanya kalau nggak skema. Susah kalau tanpa skematik. Ya. Kalau nggak ada skematik minimal ada board view lah, bisa dibantu sama saya. Kalau di susah, ya. Board view apakah ada semua filenya? Jadi gini, satu motherboard ada yang menggunakan kedua-duanya. Ada yang menggunakan skematik, juga ada yang menggunakan board view. Kedua-duanya dipakai. Ada yang hanya menggunakan board view, ada yang hanya menggunakan skematik. Udah, gitu. Ya, paham ya? Oke, dan semuanya adalah sebagai peta, gitu. Blueprint. Jadi kita nyiapin itu nggak asal, gitu loh.
terarah ke ukur, tidak coba-coba gitu kan. Ah, kira aja ininya gitu, enggak. Itu malah buang-buang waktu kalau kayak gitu. Tapi terarah dan Apalagi ya. Karena ya, skematik itu sebagai gambar, kayak gambar bangunan lah ya. Kita kalau mau bikin rumah kan gambar dulu ya, ya didesain. desainnya, betul kan? Ya, Ruang kamarnya ada berapa, ya, luas kamarnya berapa ke berapa, fondasinya seperti apa, pintu dapurnya di mana, itu jelas gitu. Ya sama di dalam skema. Di dalam skematik itu harus paham juga ketentuan-ketentuan. Karena seperti ini kan tidak dituliskan berapa tegangannya ya. Ada nggak di sini ditulis tegangan? nggak ada. Nggak ada kan? Makanya nanti harus paham. Kalau nggak paham bisa hitung tegangan nanti. Ya, ikuti aja. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau untuk Zener ini kalau di mainboard seperti apa dia ya, Pak? Nih aslinya. Ini skematik Quanta Jet E7. Yang barusan saya tampilkan di modul, ini yang disederhanakan. Ini saya sederhanakan, saya gambar ulang seminimalis mungkin supaya para peserta bisa memahaminya. Aslinya itu seperti ini. Nah, ini aslinya. Nah, ini aslinya. Sama kan? Mirip? Oh, Mirip nggak? Ini ada iya. PL6, ada PD7 kan? Ini PD6. Iya. Ini sama. PD6, PD7, ya. Cuma Iya. IC chargingnya dikecilin sama saya. Ya. Di sini ada IC CO. Kalau di sini nggak ada IC CO. Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Yang Iya, ada adalah PO2. nggak ada. Ini IC charging. P2. Ini ada PD7, ini PD8, ini ada PD8. Benar. Zener. Ini PD8. Ini PD8. Iya, sama-sama. Benar kan? Sama kan? Iya. Ini PR132. Ini PR131. Di sini ada. Ini PR132, ini PR131. Nih, ada. Ini ada. Ini PK berapa? 38. Nah, ini PK 38. Di sini ada PK 38. Ya, ini PK 39. Ada di sini. Ini PK 39. Ya. Di sini ada DC crash. Di modul ada DC crash. Ini DC crash. Kita belum nyampe VQ ya Pak ya? Gimana? Belum nyampe VQ. Belum nyampe PK. Belum. Ya, saya nggak akan bahas PK hari ini. Walaupun nanya nggak akan PD Pak bahas. ya, sama F. Yuk Ya. sama Yoda. Jadi Sama Anda baru mencapai terus dioda lilitan. Oke? Lilitan. Catat, Use 3 komponen itu lilitan. harus sudah dikenali. Ya. Bentuknya seperti apa, Siap. ini seperti apa harus dipahami. Kalau lupa